Mari kita berdoa. Biarlah lagu pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Dan bentuklah hati kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani Bapak Ibu semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan Petrus ya. Jadi masih melanjutkan pembahasan dari kitab 1 dan 2 Petrus. Kita sebelumnya sudah membahas dua tokoh yang disebutkan dalam surat Rasul Petrus tersebut ya. Pendeta Tertusanto kalau Bapak Ibu ingat sudah membahas tentang tokoh Silvanus atau Silas ya. Minggu lalu penginjil Gunawan sudah membahas tentang Markus. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tokoh Petrus. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat Bapak Ibu ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, setiap kita tentu ingin hidup kita berhasil atau sukses, bukan? Gitu ya. Terlepas dari siapa diri kita, kita tentunya ingin hidup kita, hidup keluarga kita, hidup anggota keluarga kita, atau hidup orang-orang yang kita kasih itu, kita ingin hidup mereka itu berhasil. Nah Bapak Ibu, suatu kali seorang pengusaha terkenal diwawancari oleh seorang reporter TV gitu ya. Nah, reporter itu bertanya kepada pengusaha terkenal, "Bapak, apa rahasia Anda bisa berhasil seperti ini?" gitu ya. Dia berkata, "Pak, Anda kan seorang pengusaha yang sukses. Apa sih rahasianya Anda bisa berhasil seperti ini? Apa rahasia sukses Anda?" Lalu pengusaha terkenal tersebut berpikir sejenak. Lalu kemudian dia menjawab, dia bilang, "Rahasia sukses saya itu sebenarnya adalah karena saya membuat keputusan-keputusan yang benar atau keputusan-keputusan yang tepat." Reporter itu lalu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu Bapak," dia bilang, "bagaimana cara Anda bisa membuat keputusan yang tepat?" gitu dia bilang. "Apa yang bisa membuat Anda membuat keputusan yang tepat?" Lalu pengusaha itu terdiam lagi, berpikir sejenak lalu berkata, "Ya, saya bisa mengambil keputusan yang tepat itu karena saya belajar dari pengalaman saya yang sebelumnya." Ya, jadi dia bilang dia bisa mengambil keputusan yang tepat itu karena dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Lalu reporter tersebut tidak puas, dia tanya lagi sama pengusaha tersebut, "Kalau begitu Pak, bagaimana cara Anda belajar dari pengalaman itu?" Pengusaha itu lalu menghela napas panjang, dia mengambil napas panjang, itu lalu pengusaha itu berkata begini, "Saya belajar dari pengalaman itu melalui keputusan-keputusan salah yang saya ambil atau yang saya buat sebelumnya." Ya, jadi dia berkata, "Saya belajar dari pengalaman saya itu melalui keputusan-keputusan salah yang saya ambil atau yang saya buat sebelumnya." Bapak Ibu, untuk berhasil dalam hidup ini kita perlu membuat keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu bisa kita ambil tentu saja berasal dari pengalaman kita. Pengalaman menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, namun Bapak Ibu, pengalaman itu justru seringkali kita dapat
dari keputusan-keputusan yang salah yang pernah kita ambil atau yang kita buat. Pengalaman-pengalaman dari kegagalan-kegagalan yang kita buat atau kita alami, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kesalahan atau kegagalan adalah guru yang baik. Lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kesalahan atau kegagalan itu adalah guru yang paling baik. Lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan. Nah, mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bapak Ibu, kami di Pemuda Remaja saat ini sedang membahas sebuah buku yang berjudul Finishing Well ya. Finishing Well itu artinya menyelesaikan babak kehidupan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kami membahas buku ini di dalam kelompok-kelompok kecil pemuda remaja gitu ya. Nah, di dalam buku ini dibahas mengenai beberapa tokoh Alkitab. Tiap babnya itu membahas mengenai satu tokoh Alkitab, dan kami sudah membahas kurang lebih 12 tokoh dalam Alkitab itu. Nah, Bapak Ibu, waktu kami membahas dan berdiskusi mengenai tokoh-tokoh Alkitab itu, kami mendapati satu hal, Bapak Ibu. Ya, kami mendapati bahwa kami belajar lebih banyak, kami diskusi lebih dalam justru ketika kami membahas tokoh-tokoh Alkitab yang gagal, Bapak Ibu, dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Ya, jadi waktu kami membahas tokoh-tokoh Alkitab yang gagal tersebut, kami diskusinya lebih hangat. Ya, kami belajar lebih banyak dari tokoh-tokoh Alkitab yang gagal tersebut. Di satu sisi kita memang cenderung atau lebih bisa melihat kegagalan orang daripada keberhasilan. Tapi Bapak Ibu, di lain sisi kita harus akui bahwa ternyata kegagalan memang adalah guru yang paling baik, lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan. Kita belajar lebih banyak dari kegagalan daripada keberhasilan. Namun Bapak Ibu, walaupun kita belajar lebih banyak dari kegagalan daripada kita belajar dari keberhasilan, kegagalan itu apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa dampak negatif juga bagi kita. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Walaupun kita memang belajar lebih banyak daripada kegagalan, tapi Bapak Ibu, kita harus ingat kegagalan itu apabila tidak ditangani dengan baik akan membawa dampak negatif yang begitu besar bagi kita. Kegagalan itu bisa melumpuhkan kita. Satu kegagalan saja bisa membuat kita tuh jadi ragu, Bapak Ibu ya. Kalau kita buat salah satu kali berikut, misalnya saya disuruh mimpin nyanyi pujian gitu ya, saya gagal misalnya gitu. Kali berikut saya disuruh mimpin lagi pujian, saya ragu Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kalau kegagalan itu lebih dari satu kali Bapak Ibu ya. Serangkaian kegagalan itu bisa menghancurkan kepercayaan diri kita. Efek kegagalan itu bisa sedemikian melumpuhkan kita. Nah Bapak Ibu, tapi efek kegagalan itu bisa lebih melumpuhkan lagi apabila kalau disertai dengan kita mengecewakan orang yang kita kasihi. Kegagalan itu bisa semakin melumpuhkan kita kalau kita mengecewakan orang-orang yang mempercayai kita, yang mengasihi kita. Nah Bapak Ibu, itulah yang terjadi dengan Petrus. Kalau kita berbicara mengenai Petrus, kalau saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang Petrus ya, apa yang terlintas pertama kali di dalam benak Bapak Ibu mengenai Petrus? Nah, saya sempat tanya sama istri saya bilang, kalau kita ngomong tentang Petrus, apa yang paling diingat tentang Petrus gitu ya. Nah, lalu sejujurnya Bapak Ibu, saya katakan kepada istri saya, bukankah ketika kita bicara tentang Petrus, kita langsung ingat ya. Kita langsung ingat apanya? Ingat kegagalan Petrus. Bukankah demikian Bapak Ibu ya? Waktu kita ngomong tentang Petrus, yang pertama kali kita ingat itu adalah Petrus menyangkali Yesus 3 kali Bapak Ibu. Kita cenderung melihat atau mengingat kegagalan daripada keberhasilan seseorang, bukan? Tapi Bapak Ibu,
memang tidak bisa dipungkiri, Petrus itu identik dengan kegagalannya itu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita misalnya meneliti Alkitab, ada banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Petrus, ya. Nah, saya mencatat ada beberapa prestasi gitu ya, dalam tanda kutip prestasi atau keberhasilan Petrus. Nah, di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa Petrus itu adalah salah satu murid pertama Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus mencari muridnya, Petrus itu adalah murid pertamanya yang dia pilih gitu ya. Jadi waktu disebutkan juga selalu nama Petrus yang disebut dahulu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kehormatan dan kepercayaan besar yang menunjukkan posisi khusus Petrus di dalam ke-12 murid tersebut. Kemudian Matius 16 ayat 16, Petrus itu memberikan pengakuan yang sangat penting mengenai identitas Yesus. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus memuji Petrus karena ucapan ini. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu keberhasilan Petrus? Kita tentu ingat bukan pengalaman unik Petrus, dia bisa berjalan di atas air, ya. Dia bisa berjalan di atas air Bapak Ibu. Nah, Petrus, Yohanes, Yakobus itu 3 orang yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Kalau kita bisa bilang tuh ring satunya gitu ya dengan Tuhan Yesus. Karena mereka begitu dekat, Petrus itu salah satu dari 3 orang yang melihat peristiwa transfigurasi Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus menunjukkan sosok aslinya di atas gunung, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, semua tanda kutip prestasi atau keberhasilan Tuhan Yesus itu seakan lenyap semua, tidak berarti ketika dia gagal menghadapi tekanan orang banyak, dia takut, lalu dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Bapak Ibu, itulah yang selalu diingat orang ketika mengingat Petrus. Tapi itu juga yang diingat oleh Petrus sendiri, Bapak Ibu. Dia telah gagal. Dia menyangkali Yesus 3 kali. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan sedikit apa yang terjadi waktu malam Tuhan Yesus disalib itu ya. Nah, Bapak Ibu, Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Lalu Lukas 22 ayat 61 mencatat begini. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus memandang Petrus. Jadi Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Waktu dia selesai menyangkali, dia berpaling. Dia melihat Tuhan Yesus juga melihat dirinya. Lalu dicatat, teringatlah Petrus kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Matius, Markus, Lukas semuanya mencatat bahwa Petrus pergi keluar dan menangis terseduh-seduh dengan sedihnya. Namun Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat bahwa Petrus adalah salah satu orang yang pertama kali melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dia adalah salah satu dari beberapa orang yang pertama kali pergi ke kuburan Tuhan Yesus, menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab juga mencatat bahwa Petrus beberapa kali bertemu dengan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi dia adalah saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, walaupun Tuhan Yesus sudah menunjukkan diri kepada Petrus, walaupun Petrus adalah saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus, Yohanes 21 ayat 3 kemudian memberi kita informasi sesuatu yang menurut saya sangat tragis. Petrus membawa beberapa orang temannya pergi menangkap ikan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Petrus mau kembali ke profesi sebelumnya sebagai nelayan. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, bukan penjala ikan. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan dengan sedih gitu ya. Kenapa Petrus mau kembali menjadi nelayan setelah menerima panggilan Tuhan Yesus tersebut?
Kenapa Petrus kembali ke pekerjaan semulanya setelah menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena ini, Bapak Ibu. Petrus belum bisa mengatasi kegagalan dan rasa bersalahnya. Petrus tidak bisa mengatasi kegagalan dan rasa bersalahnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya katakan kegagalan itu bisa memberikan efek yang melumpuhkan bagi kita. Dan efek melumpuhkan itu lebih buruk lagi kalau ditambah dengan rasa penyesalan sudah mengecewakan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang berharap dan menaruh kepercayaannya kepada kita. Bapak Ibu, mengapa kegagalan itu bisa memberikan efek yang sedemikian melumpuhkan, ya? Mengapa kegagalan itu bisa membuat kita juga bisa seperti Petrus, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, seorang tokoh yang bernama Ricardo Sanchez, ya, seorang tokoh yang bernama Ricardo Sanchez mengatakan begini, Bapak Ibu. The devil knows your name, but he calls you by your sin and your failure. Ya, jadi dia berkata, Bapak Ibu, iblis itu kenal, dia tahu nama kita, tetapi dia justru memanggil kita dengan menyebutkan dosa kita. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Iblis itu tahu nama kita, dia kenal nama kita, tapi dia selalu menyebut kita bukan dengan nama kita, tetapi dengan menyebutkan dosa kita. Dia berkata kepada kita, hai kamu munafik, hai kamu penipu, hai kamu penjina, hai kamu pemabuk, penjudi. Dia berkata kepada kita, hai kamu anak yang tidak diinginkan, hai kamu anak haram, hai kamu anak durhaka, hai kamu orang yang tidak laku, hai kamu orang yang tidak disukai, hai kamu orang yang gagal. Bapak Ibu, iblis tahu nama kita, tapi dia menyebut kita dengan menyebutkan dosa kita. Itu yang dilakukan oleh iblis. Firman Tuhan katakan iblis mendakwa kita siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, efek melumpuhkan itu karena iblis. Sekalipun dia tahu nama kita, tapi dia terus memanggil kita, mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran kita, akan kegagalan kita. Namun Bapak Ibu, Ricardo Sanchez melanjutkan ucapannya dengan kalimat lain. Dia berkata sungguh sebuah kalimat yang begitu menggugah saya. Dia berkata, God knows your sin and your failure, but He still calls you by your name. Bapak Ibu, dia berkata sebaliknya Bapak Ibu. Tuhan tahu semua dosa dan kegagalan kita. Dia tahu semua kegagalan kita, tetapi Dia tetap memanggil kita dengan nama kita. Tuhan tahu semua dosa dan pelanggaran kita. Dia tahu semua kegagalan kita, tetapi Dia tetap memanggil kita dengan menyebut nama kita. Nah, itu yang dilakukan Yesus kepada Petrus di tepi danau Tiberias, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan namanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang paling tahu kegagalan Petrus. Waktu dia menyangkali Tuhan Yesus, pandangan mereka beradu gitu ya. Dan Petrus tahu persis bagaimana kesalahannya itu. Bapak Ibu, tapi perhatikan, Tuhan Yesus tidak memanggil Petrus dengan julukan, hei kamu tukang sangkal, hei kamu pengecut, hei kamu penakut. Tidak Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak memanggil Petrus dengan julukan tersebut, dengan kesalahannya. Tapi Tuhan Yesus tetap memanggil dia dengan namanya, Simon anak Yohanes. Nah Bapak Ibu, saat itu di Israel banyak sekali orang yang bernama Simon, ya. Nah Bapak Ibu, di Pemuda ya, ini kebetulan anak Pak Gun namanya Nathan juga.
di pemuda itu ada kurang lebih 4 atau 5 orang anak yang namanya Nathan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya nama Simon saat itu juga adalah nama yang sangat umum pada saat itu. Nah, dari ke-12 murid Tuhan Yesus ada 2 yang namanya Simon, Bapak Ibu ya. Jadi dari 12 murid itu aja ada 2 yang namanya Simon, Bapak Ibu. Nah, Simon yang satunya dijuluki Simon orang Zelot. Nah, Yohanes 21 ayat 2 berkata begini, Petrus pergi menangkap ikan bersama dengan Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, dan 2 orang muridnya yang lain, Bapak Ibu. Nah, kemungkinan besar 2 orang murid yang lain itu adalah salah satunya adalah Simon orang Zelot ya. Simon orang Zelot juga ikut dengan mereka menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu kalau saat itu perasaan sudah gagal, perasaan bersalah sudah begitu melumpuhkan Petrus sampai dia mau ngomong, aku mau pergi menangkap ikan, aku mau kembali ke pekerjaanku yang semula. Tuhan Yesus tahu kalau saat itu perasaan gagal, penyesalan itu sudah sedemikian melumpuhkan Petrus, Bapak Ibu. Serangkaian kegagalan itu menghancurkan kepercayaan diri Petrus. Petrus hancur hatinya karena sudah melakukan kegagalan tersebut, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia 3 kali menanyakan kepada Petrus. Dia 3 kali berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seakan menebus kesalahan Petrus yang sudah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang berpikir, apa sih istimewanya dipanggil namanya gitu ya? Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir, saya juga waktu pertama kali baca kisah ini, saya baca, kenapa sih Tuhan Yesus harus ngomong 3 kali, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes. Nah, saya awalnya juga berpikir begitu, Bapak Ibu. Apa sih istimewanya kalau Tuhan Yesus memanggil nama Petrus? Nah, Bapak Ibu, saya berpikir seperti itu sampai saya mengingat pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya dipanggil namanya. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu itu yang khotbah adalah Pendeta Hari Sugianto, kan ya. Nah, Pendeta Hari Sugianto ini adalah rektor atau ketua saat. Bapak Ibu, tapi sebelum Pendeta Hari Sugianto, yang menjadi rektor itu adalah Pendeta Martus Maliaki, ya. Pendeta Martus Maliaki juga pernah berkhotbah di sini, Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum Pak Hari yang menjadi rektor itu adalah Pendeta Martus Maliaki. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke saat, saya itu belum pernah bertemu dengan Pendeta Martus ini, ya. Saya belum pernah bertemu dengan dia, saya juga belum pernah berkenalan dengan Pak Martus, Bapak Ibu. Nah, pertama kali saya bertemu dengan dia itu waktu saya masuk ke lobi saat, Bapak Ibu. Kebetulan waktu saya masuk ke lobi saat, beliau mau keluar, ya. Dia keluar mau pulang ke rumah gitu, Bapak Ibu. Nah, saya berpapasan dengan beliau, lalu saya menganggukkan kepala saya, memberi hormat gitu kepada dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu? Beliau menyapa saya, dia berkata, "Halo Suryanto," dia bilang. Bapak Ibu, kalimat dia itu cuma kalimat pendek, Bapak Ibu. Tapi saat itu ketika saya mendengarnya, saya sangat terkesan sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi seperti yang saya katakan, saya belum pernah ketemu dengan beliau. Saya juga belum pernah secara resmi berkenalan dengan beliau, Bapak Ibu. Ucapan beliau itu menjadi kesan tersendiri karena saya belum pernah bertemu dengan beliau. Saya terkesan karena dia menyebutkan nama saya, padahal kami belum pernah berkenalan. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya ini membuat saya mengerti, ya. Menyebut nama orang itu artinya kita mengenal dan mengingat orang tersebut. Saya ulangi ya. Menyebut nama orang itu artinya kita mengenal dan mengingat orang tersebut. Bapak Ibu, itu yang dirasakan oleh Petrus. Bapak Ibu harus ingat bahwa
Yang dilakukan oleh Petrus itu adalah kesalahan yang sangat besar, Bapak Ibu. Kesalahan yang fatal. Kenapa saya katakan begini? Tuhan Yesus pernah ngomong begini kepada Petrus, ya. Dia berkata di dalam Matius 10 ayat 33, siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya, Bapak Ibu harus ingat ini, Bapak Ibu. Jadi kesalahan Petrus itu adalah kesalahan yang fatal, Bapak Ibu. Kesalahan yang besar. Dan bahkan kalau menurut ayat ini, kesalahannya itu bisa mempengaruhi keselamatannya, Bapak Ibu. Ya, karena dia menyangkal Yesus di depan manusia, dan Tuhan Yesus ngomong, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu, Petrus ingat betul perkataan Tuhan Yesus. Tapi Petrus, Bapak Ibu, dia merasa walaupun dia sudah melakukan kesalahan yang begitu besar, Tuhan Yesus tetap memanggil dia dengan namanya. Ya. Jadi dia merasa dia dikenal dan diingat Tuhan Yesus, sekalipun dia gagal dan mengecewakan hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itulah yang memulihkan Petrus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Petrus, kenapa engkau menyangkali aku? Dia tidak menanyakan hal itu. Dia tidak mengulangi pertanyaan itu sampai 3 kali untuk membuat Petrus merasa bersalah. Enggak. Tuhan Yesus tahu Petrus sudah merasa bersalah. Lalu Tuhan Yesus cuma berkata, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tidak pernah salah atau tidak pernah gagal. Ya, saya ulangi. Tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tidak pernah salah atau tidak pernah gagal. Semua dari kita pernah melakukan kesalahan. Semua daripada kita pernah melakukan atau mengalami yang namanya kegagalan, Bapak Ibu. Semua dari kita juga pasti pernah mengecewakan orang lain. Kesalahan, kegagalan sudah mengecewakan orang lain. Semuanya itu bisa melumpuhkan kita kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, iblis tahu itu. Dia terus mengingatkan kita akan semua kesalahan dan kegagalan kita. Dia mendakwa kita, mengingatkan kita terus akan kesalahan kita. Mungkin itu juga bisa ditambah lagi dengan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang dipakai oleh iblis, yang terus mengingatkan kita akan kesalahan dan kegagalan kita. Di rumah, di kantor, di gereja, di semua tempat. Namun Bapak Ibu, dengarkanlah ini. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada penerimaan. Di dalam Tuhan Yesus ada penebusan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus rasa bersalah kita karena sudah mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus rasa malu kita karena sudah gagal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus rasa takut kita akan gagal lagi. Bapak Ibu, your sins and failures are great, but God's grace is greater. Bapak Ibu, kesalahan, kegagalan, penyesalan kita mungkin sangat besar. Akan tetapi firman Tuhan katakan, anugerah Tuhan bagi kita lebih besar lagi. Mari kita masuk dalam sikap doa. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya minta Nu akan menyanyikan sebuah lagu bagi kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan setiap kalimat dari lagu ini. Kita semua ada saat ini hanya oleh karena anugerah Tuhan, dan anugerahnya
besar bagi kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu semua dosa dan pelanggaran kita. Dia tahu semua kesalahan, kegagalan, dan penyesalan kita. Kesalahan, kegagalan, dan penyesalan kita mungkin sangat besar. Akan tetapi anugerah Tuhan bagi kita lebih besar lagi. Inilah anugerah yang diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus datang mencari kita, sama seperti Dia mencari dan mendatangi Petrus di tepi danau Tiberias. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengar khotbah ini, itu bukanlah suatu kebetulan. Tuhan Yesus mencari engkau, Dia mendatangi engkau di tempat ini. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, sekalipun tahu semua tentang kesalahan, kegagalan, penyesalan kita, Dia tidak mengingat itu semua. Yang Dia ingat adalah nama kita, bukan kesalahan kita. Tuhan Yesus tidak menanyakan kepada kita mengapa kita sampai gagal, mengapa kita melakukan kesalahan. Dia hanya bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Dia.
Dia bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Dia? Tuhan Yesus berkata kepada kita, kalau kita mengasihi Dia, gembalakanlah domba-dombanya. Kalau kita mengasihi Dia, layanilah Dia, lakukanlah tugas yang Dia berikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Hati Bapak Ibu sudah dingin, sudah pahit. Hati Bapak Ibu sudah tidak sepenuhnya lagi mengikuti Dia. Bapak Ibu, terimalah pengampunan, terimalah penerimaan dan penebusan Tuhan. Layanilah Dia lagi. Dia sudah mengampuni dan melayakkan kita kembali. Lakukanlah lagi tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Lakukanlah kembali apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi diri kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.